Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam Abdurrahman, asal Madrasah MTS Negeri 3 Lembata. Pada kesempatan kali ini saya sebagai mahasiswa PPG LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini Rabu 31 Januari 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan tema sholat Jumat pada peserta didik kelas 7A MTS Negeri 3 Lembata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba semuanya perhatikan. Yang pertama belajar fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, jadi kita awali pertemuan kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini hari semuanya lengkap ya? Tidak. Kalau tidak lengkap, siapa yang tidak lengkap? Muhammad Nur Amin Isatu. Ada yang punya surat. Jadi ini hari 2 orang tidak masuk ya? Karena 3 ya? Nah, orang sudah jelas bahwa dia sakit karena suratnya dan di sini ya. Sedangkan yang 2 orang itu tanpa keterangan, gitu ya? Kita doakan yang sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang tanpa keterangan itu dibukakan hati, pintu hati supaya bisa besok, lusa dan seterusnya bisa masuk sekolah seperti Biasa. baik. Jadi ini hari kita belajar fikih, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sholat fardu 5 waktu ya. Iya. Kemarin kita belajar sholat fardu 5 waktu. Kira-kira sholat yang atau kewajiban yang umat Islam biasa lakukan di hari Jumat itu kira-kira apa ini? Apa saja kewajiban yang dilakukan oleh umat Islam di hari Jumat? Sholat Jumat. Sholat Jumat itu kapan dikerjakan sholat Jumat? Waktunya? Pada waktu zuhur. Pada saat waktu Zuhur. berarti sholat zuhur dikerjakan lagi atau tidak usah? Tidak. Perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas wajib sholat atau tidak? Tidak. Laki-laki yang perjalanan jauh, maksudnya pada hari Jumat, dianya kalau kita di Malibu ini berarti hari Jumat dianya ke Luleba sana, di pertengahan jalan masuk waktu Jumat, masjid tidak ada karena kawasan yang bagian Joling di sana itu kan mungkin masjidnya hanya dua atau tiga ya. Mungkin dia di Tapo Barang sana pas masuk waktu Jumat
masjid tidak ada, kira-kira bagaimana? Apakah dia wajib mengerjakan sholat Jumat atau tidak wajib? Yang jalan jauh, yang tidak sempat mengerjakan sholat Jumat karena tidak ada masjid atau karena waktunya tidak bisa, kira-kira dia wajib mengerjakan sholat Jumat atau tidak? Tidak. Wajib atau tidak wajib? Wajib. Sehingga tidak wajib ya, atau wajib? Wajib. Hingga nanti itu kita akan belajar tentang sholat Jumat, gitu ya. Yang mana sholat itu dikerjakan pada hari Jumat sebagai pengganti apa? Sholat duhur. Pengganti sholat. Duhur. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya, apakah semuanya siap untuk belajar? Siap. Semuanya sehat-sehat? Siap. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kasih kesehatan, fokus, konsentrasi untuk kita belajar sampai waktu selesai. Selanjutnya, setelah belajar fikih, belajar apa lagi? Salat, ya. Kan? Ini hari itu kita belajar tentang sholat Jumat ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, agar kita bisa menunjukkan keimanan terhadap Allah SWT sebagai Al-Hafiz. Jadi Al-Hafiz itu artinya Zat yang maha menjaga, Al-Wakil, Zat yang maha memelihara bagi umat manusia yang melalui pelaksanaan sholat Jumat. Jadi kita melaksanakan sholat Jumat sebagai bukti keimanan kita kepada Allah terhadap Al-Hafiz yang maha menjaga dan Al-Wakil maha memelihara. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, agar kita dapat menjelaskan apa itu sholat Jumat serta dasar-dasar hukum yang menganjurkan atau yang memerintahkan kita untuk sholat Jumat. Bisa? Ya. Jadi tujuan untuk kita belajar hari ini yang kedua itu adalah agar kita bisa tahu apa itu sholat Jumat, apa perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat subuh. Yang mana sama-sama berapa rakaat itu sholat Jumat dengan sholat subuh? 2 rakaat. Kalau sholat Jumat bagaimana? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Perbandingkan antara sholat Jumat dengan sholat subuh. Apa yang membedakan antara Jumat dengan subuh? Sama-sama 2 rakaat. Diawali dengan takbir. Kalau sholat kan takbir semuanya. Tidak mungkin sholat Jumat dia punya langsung sujud saja, takbir tidak ada. Begitu ya? Atau bagaimana? Apa yang membedakan antara Jumat dengan subuh? Waktu. Ada yang bisa? Kenapa? Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, jadi perbedaan yang pertama itu Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Kalau subuh, waktu subuh. Jam berapa itu waktu subuh? 4 sampai setengah 5. Intinya bahwa dari terbitnya fajar di ufuk apa? Kalau fajar itu terbitnya di ufuk mana? Timur atau barat? Yang biasa subuh-subuh pembangun melihat warna merah muncul di laut sana itu timur atau barat itu? Terbitnya fajar di ufuk timur sampai menjelang terbitnya matahari, itu waktu sholat subuh. Kalau matahari sudah terbit itu sholat apa namanya? Yang dari matahari terbit sampai siang hari itu sholat apa? Yang biasa kamu kerjakan di hari Jumat juga, pagi-pagi datang ke sekolah, itu sholat apa itu? Sholat duha. Jadi tujuan kita belajar yang kedua itu, coba semuanya perhatikan, agar kita bisa tahu apa itu sholat Jumat dengan sholat-sholat yang lain. Mungkin kita bisa bedakan sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri. Ya, sama-sama ada khutbahnya. Idul Adha sama-sama ada khutbahnya. Ya, itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, perhatikan. Tujuan kita punya kegiatan pembelajaran ini yang ketiga agar kita bisa mengetahui siapa-siapa yang wajib sholat, siapa-siapa yang tidak wajib. Ya, kira-kira orang yang sakit, yang tidak bisa bangun, itu wajib sholat Jumat atau tidak? Tidak. Perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas wajib sholat Jumat atau tidak? Tidak. Itu yang menjadi tujuan kita belajar pada hari ini. Yang ketiga, agar kita bisa mengetahui
bagaimana sholat Jumat kita itu sah atau tidak? Kalau sholatnya tidak menutup aurat, sah atau tidak? Itu tujuan yang ketiga. Sedangkan tujuan yang terakhir adalah kita sama-sama akan mengetahui atau untuk mengetahui bagaimana tata cara kita dalam melaksanakan sholat Jumat. Hingga nanti sudah saya bahasakan tadi agar kita bisa bedakan antara Jumat dengan sholat-sholat yang lain yang ada khutbahnya, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Bisa? Oke, baik. Oke, semuanya perhatikan. Adapun kegiatan kita pada hari ini, yang pertama saya akan menampilkan video. Video ini berkaitan dengan sholat Jumat. Kamu semuanya simak baik-baik video yang ada. Setelah itu, jika sebentar ada yang bisa memberikan tanggapan atau penjelasan singkat terhadap video yang ditonton, itu sebentar dikasih waktu baru menjelaskan. Gitu ya. Jadi jangan hanya asal nonton saja. Nonton, disimak. Sebentar ada yang bertanya, ini kira-kira bagaimana ini? Tadi penjelasan dalam video itu bahwa sholat Jumat itu dikerjakan jamnya sekitar setengah 12. Namun ada di masjid lain yang mengerjakannya jam 12 lewat. Maksudnya mulai khutbahnya itu. Kan gitu. Di Waikoro dengan Wairiang itu kan tidak sama. Waikoro itu sholatnya duluan. Selesai sholat datang di Wairiang itu orang berkhutbah. Orang Wairiang mana? Gitu. Kira-kira sholat di Waikoro habis datang sholat lagi di Wairiang bisa atau tidak? Iya. Nanti kalau ada yang bertanya, kasih waktu baru bisa bertanya. Oke, silakan ditonton. Hukum di hari Jumat, hari yang terbaik dalam sepekan, dan itu adalah hari raya untuk kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian ialah hari Jumat. Maka dari itu, Allah Azza wa Jalla mengkhususkan hari itu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah salat Jumat. Hukumnya fardu ain dan tidak ada perbedaan. Dan meninggalkan salat Jumat diwajibkan untuk kaum muslimin dengan beberapa syarat, yaitu berakal dan sudah baligh. Salat Jumat tidak diwajibkan bagi seorang anak, akan tetapi mereka diperintahkan salat saat berumur 7 tahun. Kemudian mukim atau sedang tidak kondisi safar. Salat Jumat tidak diwajibkan bagi musafir, kecuali sedang mukim ketika salat Jumat, maka wajib baginya mengerjakan salat Jumat. Di antaranya juga sehat. Salat Jumat tidak diwajibkan bagi orang yang sakit, serta tidak diwajibkan juga bagi penunggu orang sakit yang tidak bisa meninggalkan pasien. Syarat selanjutnya ialah laki-laki. Salat Jumat tidak diwajibkan bagi perempuan. Apabila dia hadir pada salat Jumat, maka sah salatnya dan tidak perlu mengerjakan salat duhur. Bersegeralah menuju salat Jumat. Jangan sekali-kali kegiatan menyibukkanmu dari mengerjakan salat Jumat, kemudian terlewatkan bagimu kebaikan. Oke, sudah ya. Ada yang bisa memberikan tanggapan sedikit tentang video yang ditonton tadi? Kira-kira menjelaskan apa saya? Isi videonya tadi itu tentang apa sih? Siapa yang bisa kira-kira? Nah, coba yang pertama, yang kamu ingat dari video yang diamati tadi, itu apa? Coba kita kelas. Apa? Ya, nanti membaca khutbah tidak boleh bicara. Apalagi? Yang lain? Orang yang sakit tidak diwajibkan sholat. Orang yang sakit tidak diwajibkan Sholat. tangan buat apa lagi namanya? Tangan buat apa? Orang yang sakit tidak diwajibkan sholat. Yang ketiga, ya, anak-anak tidak diwajibkan sholat Jumat. Ada lagi? Perempuan wajib atau tidak? Tidak diwajibkan. Apalagi berkaitan dengan yang datang terlambat tadi, yang bagian akhir tadi. Bagaimana? Kalau datang
orang sementara sujud, apa diinjak pundaknya atau bagaimana? Tidak boleh ya. Pada saat masuk, meskipun Habib sudah membacakan isi khutbahnya, kita dianjurkan, disunahkan untuk mengerjakan sholat apa? Sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah ketika memasuki masjid, meskipun Habibnya itu dia sudah naik mimbar dan sudah baca. Apalagi kalian ingat atau bisa dijelaskan dari hasil video tadi? Yang datang imam sudah ruku di rakaat yang kedua namun belum bangun. Itu bagaimana? Orang yang datang terlambat seperti itu dia terhitung mengerjakan sholat Jumat atau tidak? Terhitung atau tidak? Datang imam dan jamaah yang lain sudah rakaat yang kedua ini, tapi baru ruku, belum bangkit dari ruku, belum i'tidal. Kira-kira terhitung dia mengerjakan sholat Jumat atau tidak? Mana penjelasan tadi itu dia terhitung mengerjakan sholat Jumat. Namun ingat, pada saat salam lanjut, ya, lanjut mengerjakan satu rakaat lagi. Karena tadi itu terhitung satu rakaat. Tapi kalau datang sudah rakaat yang kedua dan imamnya sudah sujud di rakaat yang kedua, berarti dia terhitung atau tidak terhitung? Dia tidak terhitung mengerjakan sholat Jumat. Berarti bangun, selesai mengerjakan sholat Jumat. Perempuan yang tidak, kan perempuan tadi diwajibkan atau tidak diwajibkan? Tidak. Kalau tidak diwajibkan berarti dia kerjakan apa di rumah? Mengerjakan sholat berapa rakaat itu? Gitu ya. Baik. Jadi ini hari kita akan belajar dalam bentuk kelompok. Guru akan bagikan 3 kelompok. Nanti setelah saya bagikan 3 kelompok, saya akan tampilkan materinya dalam bentuk link. Silakan kalian cari di buka itu linknya dan download itu materinya. Setelah itu baru didiskusikan, dipelajari dalam masing-masing kelompok. Ada 3 kelompok. Oke. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 3 ini terusan. Dapat kelompok 3 orang, 2, 4, 6. Jadi laki-laki mulai dari siapa nama sana? Abu Bakar. Nah, Abu Bakar sampai di Nurlia. Sedangkan Tarkam sampai di masuk di kelompok 2. Oke, dulunya sini. Jadi kelompok 1 sini. Nanti kelompok 2 ya, apa? Ini Tarkam, ini dengan ini. Dan sisanya di setelah kita sudah duduk dalam kelompok masing-masing, sekarang saya kasih waktu sekitar 2-3 menit untuk masing-masing kelompok membagi tugas. Karena sebentar ini kita akan saling berkunjung karya. Dalam artian kelompok 1 akan mengunjungi kelompok 2, akan mendengarkan penjelasan dari kelompok 2. Nanti kelompok 2 juga sama dan seterusnya sampai semuanya dapat giliran. Sehingga yang pertama sekali saya silakan masing-masing kelompok untuk berbagi tugas. Ada yang mungkin bertugas menjelaskan sebagai informan atau sebagai materi atau sebagai orang yang menyampaikan informasi. Ada yang bertugas menulis, atau kita yang lain bertugas mencari jawaban atau berdiskusi. Gitu. Sudah, silakan saya kasih waktu sekarang bagi tugas. Masing-masing kelompok diskusi. Nah. Oke, jadi waktunya untuk berbagi tugas atau berbagi peran selesai. Sudah ya? Sudah. Sudah tahu masing-masing kelompok sudah tahu tugasnya masing-masing. Oke, selanjutnya perhatikan. Silakan
dilihat, coba diperhatikan di layar yang ada link materi kita pada hari ini, pokok pembahasan kita pada hari itu. Kalian silakan dibuka berdasarkan link yang ada, di download, setelah itu dipelajari. Saya kasih waktu 5 menit untuk mendownload. Silakan. Oke, sudah. Artinya semuanya sudah mendapatkan materi yang sudah di-download tadi ya. Oke. Jadi silakan dipelajari dan perhatikan. Oke, jadi Pak Guru juga sudah download, perhatikan. Coba lihat di halaman yang ke-12-nya itu, yang tidak ada HP, lihat di layar, yang ada HP, lihat di HP. Di halaman yang ke-12 itu ada tugas diskusi dalam bentuk kelompok. Kelompok yang pertama berdiskusi tentang pengertian yang dimaksud dengan sholat Jumat. Kira-kira dasar hukumnya itu apa-apa saja berita sholat Jumat, baik dalam hadis maupun berdasarkan ayat Al-Quran. Itu kelompok yang pertama. Bisa dipahami kelompok yang pertama? Bisa. Oke, kelompok yang kedua itu akan berdiskusi tentang syarat wajib, syarat sah sholat Jumat. Orang yang wajib sholat Jumat itu sama dengan yang wajib sholat subuh, sholat zuhur, asar atau tidak? Kira-kira untuk syarat itu sama atau tidak? Yang syarat sahnya juga sama. Kira-kira sama atau tidak? Antara sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat dengan syarat sah sholat fardu yang lain. Gitu ya? Bisa dipahami untuk kelompok dua? Kelompok dua bisa dipahami ya? Oke. Kelompok yang ketiga itu menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Jumat, mulai dari awal sampai akhir. Ya, pernah sholat Jumat mulai? Pernah ya? Kalau tidak pernah berarti dipertanyakan dia punya keislaman itu. Kalau perempuan mungkin iya, kalau tidak pernah, karena tidak ada dasar hukumnya untuk mewajibkan. Tapi kalau laki-laki itu saya yakin semuanya pernah. Sehingga kelompok tiga juga sama. Pernah sholat Jumat semua ya? Ya. Kalau sudah pernah itu dijelaskan, oh kemarin yang biasa kami sholat Jumat di masjid itu begini. Awalnya ini sampai terakhirnya itu dijelaskan. Pelaksanaan sholat Jumat di masjid masing-masing. Gitu, bisa dipahami kelompok tiga? Bisa ya? Oke, silakan berdiskusi. Tugas-tugas masing-masing kelompok tadi kan sudah dibagikan. Sehingga waktunya untuk berdiskusi. Yang bertugas menulis silakan tulis dan seterusnya. Perhatikan, jadi setelah kita diskusi kelompok itu, selanjutnya masing-masing kelompok akan berkunjung ke kelompok yang lain. Disisakan 2 orang saja yang bertahan. Sedangkan yang lain menyebar cari informasi atau apa-apa yang dijelaskan di kelompok yang lain bisa dicatat, nanti pulang dijelaskan lagi di anggota kelompoknya. Gitu. 2 orang bertahan dalam kelompoknya, yang lain berkunjung untuk mendengarkan informasi penjelasan dari kelompok yang lain. Nah, perhatikan, usahakan yang lain jangan diam saja, kerjasama. Yang biasa kamu kerjakan di kampung masing-masing, di masjid, di tempat tinggal masing-masing. Pastinya ada yang tidak sama itu proses pelaksanaan. Ada yang ajarnya 2 kali, ada yang ajarnya itu 1 kali. Kalau kamu di Waikoro dengan di Leguri mungkin tidak sama. Ajarnya hanya 1 kali kalau di Waikoro sana. Kalau di Leguri ajarnya 2 kali. Ajar pertama habis sholat sunat,
Setelah itu azan yang kedua baru khatib naik, atau khatib naik azan. Setelah itu yang lain bangun sholat sunat, azan lagi baru khatib baca khutbah, isi khutbahnya dibaca. Itu ada juga yang satu kali saja azan habis, khatib naik salam dulu azan, setelah itu azan selesai langsung dia lanjutkan khutbahnya. Jadi waktunya sudah selesai. Yang pertama sudah memahami itu penjelasan awal tadi. Kita akan belajar dalam bentuk kunjung karya. Kelompok 1 mengunjungi karya kelompok 2, atau kelompok bahasa sederhananya itu kelompok 1 mengunjungi kelompok 2 untuk kelompok 2 memberikan penjelasan, dan juga nanti sebaliknya kelompok 2 ke kelompok 3, setelah itu kembali lagi 2 ke 1, 1 ke 3 dan seterusnya. Bisa dipahami? Oke, bisa tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, sudah perhatikan. Yang pertama kelompok saya tanya dulu. Yang ini siapa yang bertugas menjelaskan sebentar? Sebagai informan 2 orang ya. Ya. Yang ini 2. Oke. Kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 1. Yang perhatikan. Yang berkunjung juga harus bawa catatan. Karena sebentar kan 2 orang bertahan. Kamu kalau sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 2, pulang jelaskan kepada kelompok tadi itu mereka membahas tentang ini. Mereka punya informasi yang kami dapatkan dari kelompok 2 itu seperti ini. Begitu. Yang asal kesana duduk menghayal nonton mereka omong saja, tidak ada yang bertanya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kelompok 1 silakan berkunjung ke kelompok 2, 2 ke 1. Tukar. Istilahnya tukar tempat sementara. Oke. Perhatikan. Sudah pindah tempat ini ya. Istilahnya kelompok 1 bertamu ke kelompok 2, 2 bertamu ke 1. Ingat, kalau kita sebagai tamu itu harus jaga etika, jaga aturan tuan rumah punya. Dan sampai datang kamu acak-acak di isi rumahnya kelompok 2, atau kelompok 2 acak-acak di isi rumahnya kelompok 1. Itu tidak boleh. Hargai mereka pasti akan menghargai kita. Ya, itu. Yang pertama, saya persilakan, perhatikan. Saya persilakan kelompok 1 untuk berdiri menjelaskan ke kelompok 2. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat pada hari Jumat dan dikerjakan pada waktu zuhur sesudah 2 khutbah. Orang yang telah mengerjakan sholat Jumat tidak diwajibkan mengerjakan sholat zuhur lagi. Hukum sholat Jumat bagi laki-laki muslim adalah wajib, sedangkan bagi perempuan muslimah yaitu sunnah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 bisa memberikan informasi atau penjelasan berkaitan dengan hasil apa yang dikumpulkan informasi-informasi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang syarat wajib sholat Jumat dan syarat sah sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat yang pertama diwajibkan bagi laki-laki. 2. Tidak dapat agama Islam balik. 3. Menurut agama Islam telah mencapai masa balik memiliki akal sehat. Sedangkan salat sah sholat Jumat dilaksanakan di era wajib di area masjid, dikerjakan secara jamaah, didahului dengan 2 khutbah sholat Jumat dan 2 khutbah dilakukan pada waktu zuhur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dipersilakan kelompok dua. Teman-teman dari kelompok dua ada yang mau bertanya? Satu, ada yang mau bertanya? Nah, jadi kelompok dua tadi itu kan menjelaskan syarat wajib dan syarat sah. Siapa? Silakan. Oke. Ulangi pertanyaannya. Ah, bagus pertanyaan ini. Yang tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Coba ulangi. Maksudnya pertanyaan tadi diulangi ke kelompok dua. Narasumber kelompok dua. Kenapa tadi? Oke, tepuk tangan buat yang bertanya. Kenapa sholat Jumat dilakukan di masjid? Bisa jelaskan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu adalah mengapa sholat Jumat dilakukan di masjid? Itu karena masjid adalah tempat ibadah orang-orang Muslim, atau juga selalu dibilang sebagai rumah Allah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok dua. Oke, ada lagi pertanyaan dari kelompok satu. Silakan. Kenapa anak yang belum balik tidak bisa melakukan sholat Jumat? Tidak diwajibkan. Kenapa yang belum balik itu tidak wajib? Silakan dijawab. Yang temannya yang di sana bisa bantu. Yang dari kelompok dua. Yang tadi berkunjung, anggotanya itu berkunjung ke kelompok satu. Atau ada yang lain? Karena Belum masih masuk usia dewasa. ya, kalau karena belum bersih, belum masuk di usia dewasa, apalagi tidak tapi dianjurkan ya. Ya, dianjurkan bagi anak-anak. Tepuk tangan buat kelompok dua. Ada lagi mungkin yang ingin menjawab dua pertanyaan dari kelompok satu tadi, dari kelompok yang lain. Yang pertama, kenapa sholat Jumat itu dikerjakan di masjid? Yang kedua, kenapa anak-anak tidak wajib? Tidak ada yang mau menjawab lagi? Tidak ada, berdianggap selesai ya. Ada lagi mungkin yang bertanya? Silakan. Ini kelompok satu ini pertanyaannya banyak, ini siap-siap kelompok dua. Oke, silakan. Kenapa perempuan tidak boleh sholat Jumat? Ya, dijawab. Dari kelompok lainnya ada yang bisa membantu jawab juga bisa. Karena tidak diwajibkan. Karena ya. Lanjut. Karena tidak diwajibkan bagi perempuan. Ya, oke, tepuk tangan buat kelompok. Jadi demikian hasil kunjungan dari kelompok 1 ke kelompok 2. Mari kita berikan aplaus juga buat kelompok 1. Selanjutnya masih posisi bertahan. Kelompok 1 berkunjung ke kelompok 3 ke 2. Itu supaya posisi itu masih kayak gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kelompok 1 perhatikan. Mereka ingin mendapatkan informasi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Cara pelaksanaan sholat Jumat. 1. Khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, muazin mengadakan azan. Yang kedua, bagi yang melaksanakan 2 kali azan atau azan pertama bagi yang melaksanakan azan sekali saja. 2. Khatib menyampaikan 2 kali khutbah yang diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. 3. Pada saat khutbah dibacakan
jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak didengar. 4. Setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya salat Jumat. 5. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan salat Jumat. 6. Sebelum salat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf serta mengisinya yang masih kosong. 7. Imam memimpin salat Jumat berjamaah 2 rakaat. 8. Jamaah disunnahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok saya kelompok 3 tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Ada yang pakai 2 ajan, ada yang 1. Coba, silakan. Makasih ya. Saya ulangi mungkin ya, diperjelas. Saya jelaskan ulang bahwa mengapa sholat Jumat itu ada yang mengerjakan 2 kali ya. Ada yang lain mungkin yang bisa bantu? Kenapa sholat Jumat 2 kali ada? Kelompok lain mungkin ada yang bantu? Yang dari kelompok 1 sana? Nah, coba ini bisa bantu jawab dulu. Siapa namanya? Triakon. Nah, Triakon. Silakan. Coba perhatikan dari kelompok 1 perhatikan. Kenapa jika sholat Jumat ada 2 kali ada? Ada yang pakai 2 kali, ada yang 1 kali. Silakan, Triakon. Oke, perhatikan. Jadi, coba yang lain loh, perhatikan sini ya. Jadi, jangan heran dan jangan kaget jika masuk di satu masjid sholat Jumat itu ajannya 1 kali. Ada juga di masjid yang lain sholat Jumat itu ajannya 2 kali. Jadi itu tidak wajib. Intinya bahwa sholat Jumat itu wajib kita kerjakan. Jangan sampai kita berdiskusi tentang itu ajan 2 kali, kita tidak datang sholat Jumat. Nah, itu yang salah. Kita persoalkan ajan 1 kali, 2 kali, tapi kita tidak datang sholat Jumat. Nah, itu yang tidak bagus itu. Alangkah baiknya kita datang sholat. Mau 2 kali atau mau 1 kali itu tidak terjadi persoalan. Intinya kita mengerjakan sholat Jumat. Begitu ya kelompok 1 bisa dipahami? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah sekarang, alhamdulillah masing-masing kelompok sudah berkeliling untuk mendapatkan informasi dari kelompok yang lain. Sebagai kesimpulannya untuk pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kira-kira kita belajarnya bagaimana? Apa saja kira-kira? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap kegiatan belajar pada hari ini tentang sholat Jumat? Yang paling tadi tidak dijelaskan tadi. Yang pertama, ya, jadi dalam belajar ini kita bisa mengetahui tata cara sholat Jumat. Nah, tata caranya itu bagaimana? Yang pertama, coba bisa diterangkan sedikit tata cara pelaksanaan sholat Jumat di masjid. Pertama wudhu, ya, gitu ya. Tentunya kalau sholat itu wudhu mau sholat apa saja. Dan sampai karena sholat Jumat atau karena sholat, tapi saya lihat itu ada yang tidak wudhu juga di sholat duha yang kita kerjakan. Iya, Pak. Ya. Jadi usahakan yang namanya sholat itu diawali dengan bersuci dulu, ya, berwudhu, agar kita itu terhindar dari najis. Ya, syaratnya itu wudhu.
Tata cara pelaksanaan sholat Jumat diawali dengan wudhu. Setelah itu bagaimana? Yang kedua, pakaian yang bersih. Pakailah pakaian yang indah ketika memasuki masjid. Nah, ini ada perintahnya. Ada yang bertanya antara pakaian yang baru dengan yang lama. Kalau pakaian yang indah itu mungkin ada yang bilang kalau gitu kami punya pakaian sholat ini kan lama semua jadi kami tidak usah pergi sholat di masjid. Bagaimana itu kira-kira tanggapannya? Oh, yang baru-baru saja baru bisa masuk masjid. Yang lama yang pakaiannya sudah tidak ya. Ya intinya itu bahwa pakaiannya itu bersih, terhindar dari tidak ada alasan bilang yang baru saja yang pergi masjid pakai pergi masjid. Tidak. Ya, pakailah pakaian yang bersih atau yang indah. Indah itu maksudnya yang bersih itu. Tapi yang robek juga tidak bisa dipakai ya. Kan pakaian yang menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Ada lagi yang bisa menjelaskan tata cara. Yang ketiga, kalau sudah pakai pakaian yang indah selanjutnya bagaimana? Tempat sholat bersih. Oke, selanjutnya pakaian bersih, tempat sholat bersih, berarti masjid juga bersih ya? Nah, biasanya kita sholatnya di masjid. Kalau kita di kampung-kampung sana atau di kebun sana berarti, tapi rata-rata sekarang masjid ada semua ya kan? Di Juling sudah ada, di Roy sudah ada malahan di Tangau sudah ada. Ya tidak ada alasan kita ada masjid. Sholatnya di masjid, kecuali kita berada di satu tempat itu yang masjid tidak ada, nanti bisa berkumpul. Kita 40 orang berkumpul untuk mengerjakan sholat Jumat. Intinya itu bahwa syaratnya sholat Jumat itu harus ada jamaah. Yang kedua harus ada imam. Yang ketiga harus ada khotib untuk memberikan nasihat. Itu kalau tiganya itu ada, silakan mengerjakan sholat Jumat. Ada pendapat yang mengatakan harus 40 orang. Ada juga yang berpendapat bahwa kurang dari 40. Tergantung dari kita punya pemahaman seperti apa. Kita punya pengamalan seperti apa. Oke, lanjut. Kalau sudah pakaian indah, apalagi tempat sholat juga bersih, selanjutnya bagaimana? Kalau kita mengerjakan sholat Jumat, bagaimana kira-kira? Pakai pakaian harus di rumah saja, duduk di rumah sudah sholat, gitu. Harus apa kira-kira? Datang ke masjid. Sudah datang ke masjid, apa? Pertama masuk masjid itu apa yang kita lakukan? Sholat sunat tahiyatun atau tahiyatan masjid. Sholat sunat ketika memasuki masjid. Nah, kalau sudah sholat, selanjutnya muadzin aja atau khatib. Khatibnya dulu ya. Ya baca salam dulu. Ya, salam baru muadzin aja. Nah, tadi ada pertanyaan tadi itu kan kenapa ada yang dua, ada yang satu. Tergantung dari pengamalan atau tergantung dari pemahaman di umat atau jamaah di masjid itu. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan yang lain selain tata cara tadi. Siapa kira-kira? Yang kita belajar pemain tadi itu ada yang bisa menyimpulkan. Bagian ini siapa? Tata cara sudah. Tadi belajar apa saja tadi kita belajar itu? Syarat wajib, syarat sah. Yang wajib sholat itu siapa-siapa saja? Laki-laki, akal sehat, Islam, ya, wajib balik. Sholat Jumat itu sah apabila sholat Jumatnya sah apabila ada yang bisa? Syarat untuk sholat Jumat kita itu sah. Dikerjakan di area masjid atau di pemukiman. Dikerjakan secara jamaah. Berjamaah itu baru sah. Kalau sholat sendirian bukan sholat Jumat, namanya sholat zuhur. Lanjut. Dikerjakan pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur. Kalau mengerjakan sholat Jumat jam 10 bisa tidak? Sholatnya sah tidak? Sholat Jumat di jam 3. Jadi itu adalah menjadi syarat sah sholat. Oke, tantangan buat kita. Yang terakhir belum kita tutup,
Pak Guru ingin bertanya bagaimana menurut kalian tentang kegiatan belajar kita pada hari ini? Senang atau tidak senang? Apakah siap untuk mengerjakan sholat Jumat pada hari Jumat nanti? Siap pada saat masuk masjid mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat? Siap tidak? Apakah siap untuk tidak ribut dalam masjid? Berpakaian yang bersih, rapi, indah. Tapi kebanyakan pakaiannya itu yang kadang-kadang kita kurang perhatikan, gitu ya. Masih dalam keadaan najis, masih kita ragu-ragu untuk kita pakai pergi masjid. Itu yang tidak boleh. Gitu, bisa dipahami? Ya. Sekali lagi, apakah senang dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, jadi alhamdulillah kita mau berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tugasnya itu adalah apa perbedaan? Bisa ditulis, silakan ditulis. Apa perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri? Gampang saya, tapi pulang cari. Banyak-banyak yang kamu nonton di YouTube, internet, atau tanya di kamu punya orang tua pasti sudah tahu. Ya. Perbedaan antara sholat Jumat dan sholat Idul Fitri. Insya Allah kita akan kita pada pertemuan yang akan datang. Siap ya? Siap Pak. Oke. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.